Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, serta hidayahnya saya bisa menyelesaikan tugas pembuatan video mata kuliah agama Islam dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rima Nabila dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, dan yang saya hormati Bapak Dosen Pengapu Bapak Agus Muhandar MPDI dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Teman-teman tentu sudah menutup aurat dengan baik, sempurna hari ini saat berada di kampus dalam rangka menaati peraturan kampus yang berlaku saat ini. Namun, sudahkah teman-teman menutup aurat dengan sempurna juga di luar peraturan kampus? Padahal ya ukhti, menutup aurat dengan sempurna atau berhijab itu sangatlah wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang bisa terlihat, dan hendaklah menutup kain kerudung ke dadanya. Adapun Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Teman-teman sekalian, berdasarkan ayat-ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutup jilbab ke seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang bisa terlihat yaitu wajah dan telapak tangan, karena seluruh anggota tubuh wanita disebut aurat. Adapun hijab yang dimaksud ini adalah baju terusan yang longgar dan tidak transparan, serta kerudung yang menutup dada. Menutup aurat atau yang kita sebut sekarang dengan berhijab merupakan keharusan, maka sama saja artinya dengan kewajiban. Sebagaimana yang kita tahu, suatu kewajiban jika dilaksanakan akan mendapat pahala, dan sebaliknya jika kita tinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Teman-teman semua takut mendapat dosa, bukan? Lalu apa sebenarnya yang membuat kita masih enggan untuk berhijab? Setelah mendengar perintah Sang Pencipta tersebut, jadi ayo kita belajar istiqomah dalam berhijab. Sering kita dengar berbagai cemooh orang lain terhadap muslimah berhijab yang melakukan pelanggaran seperti, percuma berhijab, masih sering ngegosip, alah kerudung doang, kata-katanya kebun binatang semua, pakai jilbab tapi munafik mending gak usah deh, dan masih banyak lagi. Na'udzubillah. Masya Allah teman-teman, padahal sebenarnya hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi jika ada muslimah berhijab melakukan perbuatan tidak baik, maka salahkan akhlaknya, bukan jilbabnya yang disebut-sebut. Lagi pula berhijab memang bukan untuk mengklaim sudah baik, tetapi berhijab itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik, maka menaatinya itu merupakan sebuah kebaikan. Logikanya gini, wanita berhijab belum tentu baik, namun wanita yang baik sudah pasti berhijab. Karena berhijab dan akhlak itu tadi merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun beda dong.
Jadi ada perempuan berhijab, maka dia melakukan perbuatan tidak baik seperti bergunjing, maka dosa yang dia dapat hanya satu, yaitu dosa bergunjing. Tapi jika dia bergunjing dan tidak memakai jilbab, maka dosa yang ia dapat menjadi double, yaitu karena bergunjing dan karena tidak memakai jilbab. Lebih baik menghijabi hati dulu daripada menghijabi diri. Yang penting kan hati gue baik. Loh, justru menghijabi hati itu jauh lebih sulit, sedangkan diri itu mudah dan merupakan suatu kewajiban. Jadi, bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika ada yang bertanya, seperti mending mana berhijab tapi jarang sholat, atau sholatnya rajin tapi tidak berhijab? Jawabannya tidak ada yang mending dong, karena berhijab kedudukannya sama wajib dengan puasa dan sama wajib dengan sholat. Teman-teman yang saya sayangi, Allah memerintahkan muslimah berhijab juga karena tujuan dan manfaat yang amat sangat baik dan amat sangat besar untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya dengan berjilbab pasti orang lain yang tanpa mengenal kita pun akan tahu bahwa kita ini merupakan seorang Islam sekaligus seorang muslimah. Dan dengan berjilbab juga kita tidak mudah diganggu, dijadikan permainan orang-orang yang berniat jahat, terutama laki-laki yang bermata keranjang. Tak usah jauh-jauh mengambil contoh, misalkan jika ada seorang perempuan yang belum berhijab dan menggunakan pakaian yang terbuka melewati sebuah jalan di mana sedang terdapat banyak perkumpulan laki-laki di sana, maka pasti perempuan tersebut akan digoda atau bahkan dicolek atau separah-parahnya dihalangi jalannya oleh laki-laki tersebut. Namun jika kita menutup aurat, kita berhijab, maka tidak akan ada laki-laki yang berani untuk menggoda kita atau bahkan menyentuh kita. Nah, teman-teman sekalian, hendaknya setelah mendengar apa yang saya sampaikan tadi, timbul keinginan untuk segera berhijab bagi yang belum berhijab, dan bagi yang sudah berhijab semoga kita bisa istiqomah dan lebih baik lagi dalam memperbaiki diri. Dan satu pesan saya, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan. Oleh karena itu, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri dengan membaca doa karofatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.